Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Fillah, sahabat-sahabat dari channel YouTube Best Learning Center, serta sahabat-sahabat magnet rezeki di seluruh Nusantara. Bismillah, kita akan belajar bersama-sama menyimak materi yang sangat dahsyat sekali dari guru kita Ustadz Nasrullah. Jika sahabat-sahabat Fillah sudah siap, mari senantiasa luruskan niat kita untuk senantiasa terus bersungguh-sungguh belajar di jalan Allah lillahi ta'ala. Dan jika sahabat-sahabat Fillah merasakan fadilah manfaatnya, maka pastikan sahabat-sahabat Fillah silahkan untuk di-share kepada sahabat, kerabat, maupun keluarga terkasih Anda. Sudah siap sahabat-sahabat Fillah? Mari kita simak bersama-sama. Amanah itu bukan persoalan sesaat, tapi persoalan mindset. Ini yang harus diselesaikan gitu loh. Ya, jadi mindset kita benerin dulu gitu. Karena dia bukan cuma sekedar persoalan, kita bayar nih gitu kan. Melunasi amanah itu tidak menyelesaikan persoalan. Pas kita bayar gitu kan amanah kita, itu nggak beres, enggak. Belum gitu. Ya, tapi mengubah pola pikir dan pola aksi itu adalah solusinya. Ya, misalnya nih ya, ngeredit mobil gitu kan, terus lunas. Tapi karena pola pikir dia masih pola pikir yang pengen ngutang lagi gitu, akhirnya kan nggak selesai. Itu sederhananya begitu aja gitu kan. Jadi melunasi amanahnya nggak cukup gitu untuk membuat kita bisa bebas gitu loh, bisa mati dengan tenang gitu loh. Ini kan corona bentar lagi datang. Ya kan, bukan bentar lagi udah di tengah-tengah kehidupan kita gitu loh. Nah, terus kemudian kalau mati masih dalam keadaan berhutang bagaimana? Oke, masih punya amanah. Maka yuk kita ubah pola pikirnya sepanjang waktu. Nah begini, teman-teman semuanya, karena sepanjang waktu kita punya keinginan. Kita punya keinginan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen ganti perabot, pengen memperbaiki pintu yang nggak bener gitu, pengen nambah kamar buat anak, pengen sekolah anak yang lebih bagus gitu, pengen makanan sesekali yang berubah gitu, pengen jalan-jalan, pengen keluar negeri gitu kan, pengen bisnis baru gitu, pengen. Jadi kita tuh sepanjang waktu itu kita punya keinginan. Nah pertanyaannya adalah Anda mau terwujud atau tidak? Pasti pengen terwujud. Karena manusia dikasih gitu kan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan apa-apa yang ada dalam angan-angannya gitu kan. Nah untuk mewujudkannya cuma dua caranya, nggak ada yang lain. Cuma dua caranya, utang atau cash. Udah itu aja kan. Nah jadi sepanjang kita nggak ngubah nih gitu kan, bahwa kalau saya punya keinginan harus cash, kalau saya punya keinginan harus cash, kalau saya punya keinginan dan kemauan harus cash, itu nggak selesai. Karena setiap ada keinginan akhirnya ngutang lagi, ada keinginan ngutang lagi, ada keinginan ngutang lagi, ya pengen akhirnya nambah amanah kagak beres-beres gitu loh. Oke? Nah jadi cuma ada dua cara, hutang atau cash. Maka cuma ada dua kehidupan, pola hidup amanah atau pola hidup cash. Dan manusia kan dibagi dua aja. Satu yang punya amanah 81%, yang nggak punya amanah 19%. Dan itu pun ya 17%-nya gitu kan baru lunas gitu kan, baru lunas tuh. Ya, belum tentu ketika ada keinginan baru ya, mana sih tadi ya? Yang slide kita, bukan slide tadi, ini kita tadi ya, yang ini gitu ya, nah ini kan, nah jadi 17% itu masih kuning loh, masih kuning tuh 17%, pernah. Jadi kalau udah pernah berarti dia pernah menikmati lezatnya beramanah. 17% ini masih kuning. Tapi saat ini saya sudah free dari amanah. Free ini masih kuning. Oke? Nah kalau seandainya mindsetnya nggak diubah, yang 17% balik lagi gitu loh. Balik lagi jadi yang di atasnya itu.
Yang bener itu yang 2% itu, yang aman banget hidup. Katakanlah dari 17% itu setengahnya aja, berarti 9%. Berarti manusia gitu kan cuma terbagi dua. 90% punya mindset hutang, punya mindset merah, ya kan? 90 ya 90% nih gitu ya. Nih saya perkirakan gitu ya. Mana nih? Ya, perkirakan yang ini 90% manusia, yang ini cuma 10%. Nah, sekarang Anda mau golongan yang mana? Ya kan? Anda mau golongan yang mana? Dan saya berharap dengan materi ini gitu, kita udah sadar bahwa saya nggak mau jadi kelompok 90%. Oke? Makanya kenapa materi ini gitu kan, ini penting sekali gitu ya. Dan Anda harus kasih materi ini kepada semua orang gitu ya. Supaya 90% ini bisa kita kurangi gitu loh. Ya kan? Minimal banget jadi tinggal kebalik gitu. Ya, kebalik jadinya yang 90 gitu. Yang ini tinggal 10 gitu, harusnya kan gitu. Oke ya, bismillah ya. Sama-sama kita berusaha mewujudkannya ya. Nah, jadi polanya cash. Ini pola ya yang harus kita lakukan ya. Polanya cash. Bertekad kuat untuk mengganti gaya hidup menjadi cash. Udah gak ada yang lain. Mau beli mobil baru cash, motor baru cash, ya kan? Atau motor second cash, ya. Mau beli gadget cash, nggak ada tuh kredit, nggak ada tuh ceritanya gitu, cash. Kalau nggak bisa beli iPhone ya Android gitu kan, ya. Mau beli laptop kalau nggak bisa yang 10 juta ya yang 2 juta, ya kan? Yang 2 juta gitu kan, nggak bisa yang 1 juta. Kalau memang ada laptop yang 1 juta, dicari di Shopee, Tokopedia pasti ada. Yang second gitu loh. Tapi itu kan nantinya gampang rusak. Udah pokoknya kalau begitu jangan beli gitu. Kalau memang nggak punya uangnya, jangan dibeli. Karena hanya ini yang bisa memutus mata rantai. Lah terus panas nanti bank hidupnya bagaimana? Terserah bank, saya yakin bisa hidup gitu. Cuma kan sekarang pertanyaan adalah kita nih mau mati besok gitu loh. Besok kita mau mati, terus kemudian kalau amanah tuh gimana gitu loh. Ya masih punya amanah, terus kemudian siapa yang mau menyelesaikan? Ahli waris kita itu semua ngutang juga gitu. Iya kan? Kalau dulu masih mending gitu loh, ahli waris gitu masih bisa punya amanah, masih punya harta gitu. Sekarang ini masya Allah, ya. Yuk sama-sama kita bertekad kuat gitu. Pokoknya ada apa-apa cash gitu, ya. Pokoknya mau beli cash, nggak ada tuh cerita gitu kan, ya. Saya mau mulai bisnis dengan ngutang dulu. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah gitu loh. Karena ngutang itu sesuatu yang pasti harus dibayar. Sementara bisnis belum tentu untung. Lah Anda menggantikan gitu kan, memodali Anda dengan sesuatu yang sudah pasti dengan sesuatu yang nggak pasti. Ya itu hilang akalnya di situ, hilang akalnya gitu loh. Ya, yuk sama-sama bismillah ya. Kalau belum mencapai ini it's okay, kita juga sama-sama. Saya juga pernah minus 21 miliar. Bagaimana bisa beli Pak Nas sementara uangnya belum ada gitu. Uangnya belum ada ya sebenarnya tahan dulu gitu. Tapi kalau seandainya nggak bisa ditahan, satu, jual aset yang nggak produktif. Apa kayak dijual, kulkas kayak dijual. Tapi kulkas Pak Nas nanti kita nggak bisa makan gitu. Ya udah beli warteg apa gitu kan. Ya. Apalagi gitu kan mungkin ada bangku taman kagak kepake, jual gitu ya. Mungkin pot bunga gitu kan isinya janda bolong gitu kan, buang gitu kan, jual gitu loh ya. Mungkin ada ya apalagi gitu ya, jual aset yang tidak produktif. Kita udah nggak perlu itu gitu kan, hidup minimalism ya kan. Baca tuh gitu kan Marie Kondo ya. Pokoknya hidup udah nggak pakai fasilitas macam-macam. Udah. Sekarang ini kan kita bisa menikmati apapun walaupun nggak punya, gitu kan? Kita bisa naik Grab kok, ya. Kita bisa naik apalagi gitu kan? Kita bisa bisa macam-macam gitu walaupun kita nggak punya. Oke? Matikan gaya hidup. Udah nggak usah punya gaya hidup deh, gitu kan? Udahlah, dulu kita punya tas Hermes gitu kan? Ya, sekarang lockdown kok, ya. Lockdown sekarang gitu kan, matikan gaya hidup. Saya pada saat itu pernah saya antarkan
seorang yang punya amanah 70 miliar gitu kan ke kiai gitu. Kata kiai, "Kau mesti mati 4 kali dulu baru bisa hidup." Kata kiai gitu. Wah, dalam hati saya, mati 4 kali baru bisa hidup gitu. Ternyata matinya mati 4, ya kan? Pertama mati merah kata kiai. Mati hijau, mati putih, mati hitam gitu. Nah, mati merah itu apa? Mati merah itu matikan semua kemarahan kepada siapapun, kata kiai begitu. Matikan semua kemarahan. Ya, kemarahan kita terhadap orang yang kasih amanah, kemarahan kita kepada orang yang menipu kita, kemarahan kepada ya keluarga kita yang nggak mensupport kita, matikan kemarahan kita kepada pemerintah. No, nggak ada udah. Merah, mati merah. Mati hijau, gaya hidup. Yang tadinya pakai baju yang bagus, ganti semuanya, ya kan? Udahlah gitu kan, buang itu gengsi. Buang itu gengsi, ya. Kalau memang harus ditinggalin ini rumah, hijrah, ya kan? Hijrah ke kolong gunung sana nggak apa-apa, ya kan? Pokoknya mati hijau, gaya hidup. Yang tadinya sekolah anak-anak di SDIT gitu kan, tempat yang mahal, udahlah nggak usah sekolah, homeschooling aja udah, ya kan? Matikan gaya hidup, oke? Yang ketiga, mati hitam. Mati hitam itu adalah dendam. Nah ini dendam yang dendam kesumat itu. Ya, kemudian juga keserakahan yang kita pengen harta waris yang lebih banyak daripada keluarga-keluarga kita dan seterusnya, itu mati hitam. Mati putih itu ya sering-sering berpuasa, ya nggak usah makan gitu. Mati putih itu nggak usah makan gitu. Matikan gaya hidup, oke? Gunakan jurus kerangkeng uang. Mungkin Anda sudah dengarkan di Telegram. Gunakan jurus kerangkeng uang, itu jurus powerful banget, bisa menyelamatkan puluhan ratusan juta. Uang saya terselamatkan ratusan juta dari jurus ini saja. Jurus kerangkeng uang gitu ya. Benar ya, banyak banget gitu kan uang saya terselamatkan ratusan juta, mungkin nyampe miliaran kayaknya ya. Itu selamat gara-gara kerangkeng uang. Berikutnya adalah bekerja lebih keras. Sebagai bagian dari ibadah gitu. Ya bekerja lebih keras, mau gimana lagi gitu kan. Tapi Pak Nas, ilmu magnet rezeki katanya duduk diam rezeki datang sendiri. Iya gitu. Itu ilmu spiritualnya. Ilmu fisiknya kita harus ya melihat dan memperhatikan peluang. 96% itu ilmu magnet rezeki dipakai. 4% bekerja lebih keras. Bukan sebagai bagian dari itu, gara-gara bekerja lebih keras maka saya dapat uang, dapat rezeki gitu, bukan. Tapi karena ya bekerja adalah ibadah gitu. Oke, rapikan niatnya. Berikutnya adalah mulailah menabung. Gitu ya. Walah Pak Nas, wong masih ada amanah mimpi nabung. Loh, iya memang. Karena suatu saat nanti Anda akan punya kebutuhan lagi. Anda akan punya keinginan lagi. Need and wants. Need itu primer, sekunder. Wants itu tersier, yang kita nambah-nambah. Nah, artinya sepanjang kita masih hidup, kita masih punya keinginan, masih punya kebutuhan. Maka ya nabung dong. Mulai menabung, oke? Nah, saya masuk nih, kan materi kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan dengan ya ilmu MR dan emas. Nah, sekarang saya nggak banyak-banyak ngomongin tentang menabung dengan emas, ya, karena sebenarnya udah saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya. Cuma sekarang saya mau bandingkan gaya hidup. Satu, gaya hidup orang yang nggak tobat. Gaya hidup orang yang tidak tobat dan tidak menabung. Udahlah nggak tobat, nggak tahu kalau hutang itu kejahatan agama, kemudian tidak menabung juga, gitu. Orang yang kedua tobat, tapi nggak nabung. Gitu ya, dia cuma sekedar oke gitu kan, saya udah tobat Pak Nas, siap Pak Nas gitu kan, saya tobatan nasuha Pak Nas, tapi dia nggak nabung. Oke. Berikutnya tobat tapi menabungnya dengan rupiah, ya, menabungnya dengan rupiah. Rupiah oke ya, kita harus mencintai rupiah gitu loh, ya. Nah, rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia, maka Anda harus nabung. Cuma Anda harus menggunakan rupiah. Tapi kalau untuk nabung, coba deh, ya, tobat dan menabungnya dengan emas, gitu. Nah, untuk memudahkan ini, gitu ya, coba kita lihat grafik dan contoh berikut ini, oke? Saya lihat contohnya ini ya. Jadi gini,
Ini orang yang pertama. Orang yang pertama ini adalah orang yang dia nggak tobat dan nggak nabung gitu loh. Nggak tobat, dia nggak nabung. Ini orang yang pertama. Apa yang terjadi? Masa depannya tuh akan ya madesu, ya masa depan nggak bagus, ya kan? Jadi akhirnya ini gap antara ya gap nih. Hidupnya akhirnya tidak bagus. Ini orang-orang yang nggak tobat. Jadi kalau seandainya Anda masih di sini Pak Nas, oke sekarang saya berada di sini nomor 1 nih Pak Nas, gitu kan? Ini kan sama-sama orang-orang mulainya dari sini semua, ya kan? Startnya dari sini, kita semua belajar sekarang hari ini. Tapi gitu kan, kalau Anda polanya nggak berubah, maka akan seperti ini. Ya, oh sorry, yang merah ini nomor 1 ini yang merah, sorry, ya nomor 1 yang merah. Nah, tobat dan nggak nabung, oke? Untuk orang yang kedua, tobat tapi tidak nabung. Nih, yang kedua, tobat tapi nggak nabung. Tobat tapi nggak nabung. Ya udah kayak gini gitu loh. Kualitas hidupnya terus akan makin menurun. Ya. Oke. Nah, jadi ini yang gapnya paling dalam ini adalah orang yang nggak tobat dan nggak nabung. Ya udah ini kayak gini. Ya. Nah, ini orang yang tobat dan nabung. Tobat tapi tidak menabung. Nah, kemudian yang ketiga, ini tobat tapi menabungnya pakai rupiah. Ya, boleh-boleh aja menabung pakai rupiah. Insya Allah selamat dia, ya. Nabung, gitu kan? Tapi pakai rupiah, ya. Nah, orang-orang yang tobat dan nabungnya pakai rupiah ini yang pola keempat, gitu, ya. Nah, maka kita akan jadi orang yang seperti ini. Siap ya? Jadi dia tuh akhirnya meningkat, ya, sehingga akhirnya dia bisa yang namanya ya mengatasi kualitas hidupnya, ya kan mengatasi, jadi dia ada di atas ya, mengatasi kualitas hidup yang katanya gitu kan, kualitas hidup harga-harga makin naik ya kan, ya harga makin naik tergantung dengan apa ya, kalau dengan emas harga nggak ada yang naik kok gitu, oke? Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah Anda mau jadi orang yang mana? Orang yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Pastinya Anda akan pilih menjadi orang yang keempat ini, yaitu orang yang bertobat dan nabung dengan emas. Oke? Nah, contohnya begini. Ini saya kasih contoh ya. Ini ada orang yang dia punya amanah, ya kan? Dia punya amanah. Amanahnya dia berapa? Nggak banyak, 20 juta aja gitu kan? 20 juta. Gajinya dia ya kan 4 juta. Oke? Gajinya dia 4 juta. Sebenarnya cuma 5 kali gaji nih gitu kan. 5 kali gaji ya. Nah, gaya hidupnya tetap nih. Ya, kalau gaya hidupnya tetap ya kan, gaya hidup tetap, maka dia minus 6 juta. Ya, gaya hidup dia tetap nih. Dia nggak berubah. Dia nggak mati, nggak 4 kali mati gitu loh. Ya kan? Akhirnya gaya hidup dia tetap gaya, tetap pengen dilihat orang, tetap pengen. Ya akhirnya sebenarnya gaya hidup dia itu mencelakakan dia. Mohon maaf ya bahasanya, ya. Gaya hidupnya itu nggak membuat dia bisa selamat gitu loh dalam kehidupan. Oke? Minus 6 juta. Ini gaya hidupnya. Kalau dia tetap. Tapi kalau gaya hidup dia ubah, maka ya dia akhirnya ya cuma minusnya itu cuma 3 juta. Oke? Jadi gaya hidup yang dia berubah. Yang kalau dia nggak berubah, gaya hidupnya minus 6 juta. Kalau gaya hidup berubah cuma minusnya 3 juta. Artinya dia bisa nabung nih 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah per bulan. Sebenarnya secara teori, secara matematik akan selesai dalam 20 bulan toh. Ya kan? Kalau seandainya dia punya amanah sekian, ya, dia akan selesai dalam 20 bulan gitu loh, beres 20 bulan gitu kan. Tapi dengan dinar ya, dengan dinar atau emas, insya Allah akan selesai dalam waktu yang lebih cepat. Ini maksimal 12 bulan. Gitu, maksimal 12 bulan. Loh, Pak Nas dapat dari mana ini data ya? Gini aja deh, kalau Anda nggak percaya, buktikan sendiri. Gitu ya, buktikan sendiri. Maksimal insya Allah dalam waktu ya 12 bulan itu maksimal. Bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan, ya itu selesai. Maka gaya hidup diubah, tobat, ya sadar semuanya. Terus kemudian akhirnya dia mulai nabung dengan emas dan dinar. Nah, ini saya buat grafik seperti ini. Oke,
Ini orang yang dia amanahnya kan 20 juta tadi kan? Ya kan? Amanahnya 20 juta. Oke. Terus kemudian ini 0 nih. Kemudian ya dia nabung nih. Nabung, ini nabungnya pakai rupiah nih. Nabung pakai rupiah, ya kan? Nabung pakai rupiah dalam 20 bulan selesai. Oke? Nabung pakai rupiah. Ini orang yang pakai rupiah. Oke? Saya tulis ya di sini, dia nabungnya pakai rupiah. Bagus nabung pakai rupiah. Kemudian ya, ini orang yang nggak mengubah gaya hidup. Ini gaya hidup tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ini gaya hidup orang yang nggak berubah. Gaya hidupnya gimana? Akhirnya dia terus turun. Nah, ini gap, ya. Sorry, ini gap, ya. Dari sini ke sini, ini gap antara impian dia untuk lunas amanah dengan realita kehidupan dia. Kalau dia nggak ngubah, oke? Nah, sementara orang-orang yang nabungnya pakai dinar, ya, ini akhirnya jadinya seperti ini, gitu. Di ya 12 bulan mungkin, itu paling maksimal 12 bulan, ya. Nggak usah percaya saya, buktikan aja, ya. Buktikan aja. Itu dalam 12 bulan atau kurang, dia akan melunasi amanahnya. Dan setelah itu akhirnya karena gaya hidup dia itu terus begitu, gaya hidup cash, kemudian dia tahu bahwa hutang adalah kejahatan, kemudian akhirnya ya dia akan meningkat dan ini dia akan berjaya, ya. Akhirnya dia punya aset nih, ya. Ini uang mau diapain nih, ya kan? Uang akhirnya berlebih. Dan orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini hanya 5% manusia. Oke? Nah, hanya 5% manusia. Orang yang banyak yang 95% itu yang ini. Anda mau yang mana? Oke? Pastinya Anda mau yang ini, orang yang keempat. Bismillah ya. Insya Allah perlu waktu, tapi yakin, ya. Perlu waktu tapi yakin bahwa ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Begini. Dinar atau emas bukan hanya hitung-hitungan matematis, tapi ada nilai keberkahan yang membantu mempercepat. Nih, ada kata-kata kunci di sini, ya, mempercepat penyelesaian amanah. Karena kita tahu kan, dekat pada Allah satu langkah, maka Allah akan mendekat dengan seribu langkah. Kita dekat nih dengan Allah kan, karena amanah adalah dosa. Kita berserius gitu kan untuk menghilangkan dari dosa, maka ada Allah dong, ada Allah, apalagi gitu kan, kita pakai emas, oke? Nah, emas terbaik itu apa? Emas terbaik itu adalah yang spreadnya paling rendah dan desainnya terbaik. Wah, ini bukan iklan ya, tapi memang materinya begini gitu. Oke? Nah, jadi gini, spread rendah itu apa sih Pak Nas? Spread itu adalah ya, mungkin kita selama ini nggak pernah sadar bahwa setiap barang itu ada spreadnya, selisih antara beli dan jual kembali, ya kan? Misalnya ketika kita beli mobil, hari ini beli, gitu kan? Seminggu ke depan kita jual kembali, pasti turun dong harganya. Itu namanya spread, ya. Nah, spreadnya itu harus yang paling rendah, ya. Misalnya Toyota nih, ya. Mohon maaf ya, saya bandingkan. Ini sih kaitannya dengan bukan ngebandingin merek ya, tapi realita di lapangan. Kenapa orang nggak mau beli Wuling misalnya, gitu kan? Karena jual kembalinya itu jatuh. Nah, sementara kalau Toyota atau Honda atau yang merek-merek yang kuat ya, itu dia kuat gitu, spreadnya rendah. Nah, ini spreadnya tinggi nih, ya. Yang ini spreadnya rendah, maka secara logika pilihlah emas yang punya spread rendah. Saya punya datanya. Ini datanya ya. Jadi LM Antam itu spreadnya 9,16, Lotus Arci 7,9, EOA 3,27, emas Gemini 7,5, dinar. Nah, dinar nih. Dinar Antam itu 15,8, dinar galeri ya. Jadi dinar galeri itu pegadaian 14,7, dinar public gold itu juga ada, itu spreadnya 10%. Nah, dinar KR. Dinar KR itu yang pecahannya 1 dinar itu 4,5. Tapi kalau yang pecahannya 2 dinar itu cuma 3,5%. Tapi kalau masuk ke dinar club,
gitu. Kalau masuk ke Dinar Club itu spreadnya 0%. Gitu, itu yang maksud saya, cari yang paling rendah spreadnya. Oke? Cari yang paling rendah. Berarti yang paling rendah yang mana? Itu Dinar KR ya, Dinar KR Club. Itu kalau seandainya kita mau yang paling rendah. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang desainnya terbaik. Kenapa sih Pak Nas desain itu harus terbaik? Supaya kita sayang mau jual kembali. Gitu. Pas mau jual kembali, aduh sayang banget ya gitu ya. Sayang banget nih gitu kalau seandainya saya jual lagi gitu. Ya kan sayang banget gitu kalau seandainya saya jual lagi, sorry. Kalau mau saya jual lagi tuh aduh rasanya tuh sayang. Makanya yang paling bagus itu kenapa sih apa namanya sih? Mohon maaf ya. Kenapa sih emas perhiasan itu lebih baik daripada emas batangan? Ya kan? Karena sayang, mau dijual tuh sayang, makanya emas perhiasan lebih bagus. Nah, kita di Magnet Rezeki itu menerbitkan emas perhiasan, ya kan? Emas perhiasan kita seperti ini gitu loh, dengan desain yang kalau seandainya kita udah pegang tuh rasanya udah nggak mau dijual lagi gitu. Itu yang paling bagus. Misalnya nih, Anda mau nabung, kalau nabung rupiah ya. Nabung rupiah itu kalau bisa yang jangan ada ATM-nya. Ya kan, kenapa? Karena kalau ada ATM-nya gampang diambil kan gitu. Itu kan logikanya. Nah begitu juga dengan emas. Kalau emasnya tuh indah, cakep gitu kan, sehingga akhirnya Anda tuh nggak mau jual gitu. Nah pas nggak mau jual tuh ketahannya lebih lama lah harta Anda. Oke? Jadi kalau mindset Anda udah berubah gitu kan, kemudian Anda sudah punya emas, subhanallah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika sahabat-sahabat Fillah sudah selesai menyimak video yang sangat luar biasa ini, mari kita senantiasa hujamkan dalam hati kita untuk senantiasa bersama-sama mendawamkan, melantunkan kalimat istighfar. Bukan hanya lewat lisan kita, tapi juga disertai dengan hati kita yang penuh dengan khusyuk yang mendalam sebagai salah satu wasilah untuk melepaskan perisai-perisai rezeki kita. Astaghfirullahaladzim. Mari senantiasa pula kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilah solawat menjadikan kita pun semakin dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita pun diselamatkan sampai nanti di hari penimbangan kita, di hari akhir kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.